A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiatina a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan rasa syukur kita sedalam-dalamnya kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Ia telah senantiasa memberikan kita berbagai kenikmatan, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rezeki, nikmat kesehatan kepada kita, yang sebagaimana kita di kehidupan di dunia ini tetap diiringi oleh kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita saji sanjungkan kepada keharibaan junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, yang mana ia juga telah senantiasa menyelamatkan kita, membawa kita dari suasana kejahilian hingga suasana yang terang benderang seperti saat ini, yaitu suasana Islamiyah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, saya akan berceramah yang mengambil judul tentang moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama itu adalah suatu pemikiran, suatu sikap yang tidak melakukan pemikiran ekstremis dan tidak melakukan perlakuan ataupun tingkah laku yang radikal. Jadi moderasi beragama ini ialah sifatnya di tengah-tengah. Pada dasarnya ada yang berlawanan dengan moderasi beragama, yaitu sikap ekstremis kanan dan sikap ekstremis kiri. Di dalam sikap ekstremis kanan itu ada 3. Yang pertama, puritarisme. Apa itu puritarisme? Puritarisme itu berasal dari kata pure yang artinya murni. Jadi pada sekelompok orang yang memiliki pemikiran puritarisme ini, ia ingin mengembalikan Al-Quran dan hadis. Ada jargon yang mengatakan mari kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jadi pada puritarisme ini, dia menganggap jika ada suatu ajaran agama, suatu ibadah-ibadah yang masih berkolaborasi dengan adat istiadat, tradisi-tradisi, ia menganggap itu suatu bid'ah. Contohnya, perwiritan atau tahlilan secara berjamaah itu bid'ah, berziarah itu bid'ah, melaksanakan maulid Nabi itu bid'ah. Jadi itu adalah contoh-contoh yang mereka anggap tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ada fundamentalisme dan radikalisme. Pada pemikiran-pemikiran ini, mereka hobinya yaitu mengkafir-kafirkan. Contohnya, Pancasialis kafir, demokrasi kafir. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan pemikiran mereka, mereka menganggap itu suatu orang-orang yang kafir. Yang ketiga ada irhabi. Dalam bahasa Arabnya yaitu teroris. Di mana pemikiran-pemikiran orang ini, segala sesuatu yang tidak mengikuti hukum agama Islam itu adalah musuhnya. Jadi teroris itu biasanya mereka menggunakan bom, mengebom suatu tempat itu. Mereka menganggap tempat itu adalah orang-orang yang tidak melakukan ajaran agama secara murni. Selanjutnya ada ekstremis sebelah kiri. Ekstremis sebelah kiri ini ada suatu
kelompok ataupun pemikiran-pemikiran yang selalu menggampang-gampangkan ajaran agama. Jadi kita berkehidupan dengan adanya ajaran agama ini memang ajaran agama ini gampang, tapi kita tidak boleh menggampang-gampangkan agama. Karena jika kita menggampang-gampangkan agama itu sama saja kita mensepelekan agama. Kita menganggap ajaran-ajaran agama ini sangat mudah, sangat gampang untuk dipelajari, sangat sepele kita untuk mempelajari agama Islam ini. Jadi, di mana letak moderasi beragama ini? Letak moderasi beragama ini berada di tengah-tengah antara pemikiran ekstremis sebelah kanan dan pemikiran ekstremis sebelah kiri. Jadi, orang yang moderat itu ialah orang yang berperilakuan baik, orang yang berperilakuan adil, orang yang berperilakuan di tengah-tengah, orang yang berperilakuan toleransi. Jadi, bagaimana mengatasi pemikiran-pemikiran ekstremis itu yang dilakukan oleh orang yang bermoderasi beragama. Orang yang bermoderasi beragama ketika ada seseorang yang bertemu dengan kita, orang moderasi beragama akan selalu tersenyum, menyapa dengan baik, bersosialisasi dengan baik. Baru juga ada jika orang yang bermoderasi beragama itu didatangi oleh seseorang untuk mengajak berdiskusi, mengajak berdebat, maka orang yang bermoderasi beragama itu akan mengikuti bagaimana berdiskusi, berdebat secara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wazadilhum billati hiya ahsan. Jadi, serulah ke jalan Tuhanmu secara hikmah. Jadi orang-orang yang bermoderasi beragama ini mengajak orang untuk menjalankan kehidupan beragama ini secara hikmah. Baru wal mau'izatil hasanah, berkata-kata baik, menyuruh yang baik, berperilaku yang baik. Jadi orang yang bermoderasi beragama ini harus selalu mengucapkan kata-kata yang baik. Tidak ada orang yang bermoderasi beragama itu yang melakukan ucapan-ucapan yang tidak baik. Baru tiga, ada wal mau'izati hasanah. Orang yang bermoderasi beragama itu selalu berkata-kata yang baik. Wal mau'izati hasanah wazadilhum billati hiya ahsan. Orang yang bermoderasi beragama itu dia melakukan suatu perdebatan, berdebat secara yang baik, berdebat secara bagaimana yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah contoh orang yang bermoderasi beragama. Jadi kita berkehidupan di Indonesia ini, terutama masyarakat muslim di Indonesia ini, kita harus mengembangkan pemikiran kita secara moderasi beragama. Karena dengan menjalankan pemikiran secara moderasi beragama, insya Allah kita menjalankan kehidupan di muka bumi ini akan selalu diberi keridhaan dari Allah, diberi kemudahan oleh Allah, karena kita melakukan sesuatu di jalan Allah itu dengan tetap berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Allah, tetap memperkuat ajaran agama kita. Kita sebagai manusia di Indonesia ini, kita tetap harus menjalankan ajaran Allah, walaupun di Indonesia ini memiliki hukum-hukum tersendiri yang dimana hukum di Indonesia ini sebagian besar tetap menjalankan hukum dari agama Islam, tetap menjalankan hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup bermoderasi beragama ini harus saling toleransi, menghargai satu sama lain, tidak menjatuhkan saudara-saudara kita walaupun kita berbeda agama.
walaupun kita berbeda ras, adat, istiadat, tetapi kita tetap satu untuk menjalankan, untuk menumbuhkan suatu kehidupan yang adil, suatu kehidupan yang sejahtera, suatu kehidupan yang tetap satu untuk menjalankan kehidupan kita di muka bumi ini secara baik dan benar. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini tetap menumbuhkan nikmat-nikmat, tetap menumbuhkan suatu hal yang baik agar kita tetap bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah dan menjalankan pemikiran secara bermoderasi beragama. Saya mohon maaf atas banyaknya kesalahan saya, itu berasal dari diri saya sendiri, dan marilah kita sama-sama memohon ampun kepada Allah agar kita selamat menjalankan kehidupan kita di dunia ini maupun di akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.